Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaqulun na'am ya rabbana fayaqul lima fayaqulun rajawna afwaka wa maghfiratak fayaqul qad awjabtu lakum maghfirati. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman, apakah kamu suka bertemu denganku? Hal ahbabtum liqa'i, adakah kalian ini suka bertemu denganku? Maka mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami suka bertemu dengan engkau. Lalu dia Allah berfirman, mengapa kalian suka bertemu denganku? Mereka menjawab, kami mengharapkan kemaafanmu dan ampunanmu. Maka dia berfirman, aku telah mewajibkan ampunanku bagimu. Di situ artinya bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah akhriju minan nar man zakarani yauma aw khafani fi maqamin. Artinya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, keluarkanlah wahai malaikat dari neraka orang yang pernah ingat kepadaku satu hari. Orang ini sepanjang hidupnya beriman kepada Allah, namun dia hanya satu hari pernah ingat lawan Tuhan. Hanya satu hari sepanjang hidupnya itu pernah ingat kepada Allah. Nah, walaupun dia masuk dalam neraka, tapi pada akhirnya karena dia pernah ingat kepada Allah suatu hari, nah disuruh Allah malaikat mengeluarkan orang itu dari api neraka. Atau ia takut kepadaku di suatu tempat. Nah, orang ini orang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Berbuat maksiat saja gawennya, beriman aja. Beriman, tapi maksiat saja kepada Allah. Nah, suatu hari orang ini pernah berhadapan dengan maksiat lalu mundur karena takut kepada Allah. Sekali biasa meninggalkan maksiat itu karena takutan lawan Tuhan. Biasanya maksiat melulu, hari-hari maksiat. Tapi suatu hari di suatu tempat dia mundur karena takut kepada Allah. Nah, itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akhirnya karena itu dikeluarkan dari neraka. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Walaupun halus, walaupun sedikit, walaupun kita kada ingat, walaupun kita kada menganggap lagi, tetapi dalam catatan malaikat, nah itu ada. Justru kebanyakan orang-orang yang selamat di akhirat itu dengan sebab amal yang mereka kada menganggap. Amal-amal yang mereka anggap tuh
kebanyakannya gugur. Mengingat-ingat pernah bersedekah sekian, pernah membangun masjid, pernah memberi makan 1000 orang. Nah, ini dirasanya ini amalan ini luar biasa pahalanya. Tapi justru itu hilang. Kenapa? Karena mungkin dalam hatinya waktu itu ada bercampur ria. Dalam hatinya ada bercampur minta puji, minta sanjung, minta hormati. Nah ternyata yang menyelamatkan orang ini amal-amal yang kecil yang kada diingatnya. Nah amal-amal halus yang kada dianggapnya. Ternyata yang menyelamatkan inya ternyata nang pernah inya berbuat kebaikan sedikit nang dianggapnya kada ada artinya. Nah, tapi justru itu yang menyelamatkan seseorang. Sesuai firman Tuhan tadi, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwasanya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebagian daripada tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang terlupakan. Nah, kalau ibadah selalu kita ingat, itu biasanya kada diterima oleh Allah. Ibadah kita ingat, dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah sembahyang ini, dulu pernah khatam Quran 2 hari, dulu pernah nyumbang ini 10 juta, dulu pernah memberi ini 10 juta. Selalu ingat sampai Tuhan. Itu biasa kan diterima Tuhan. Biasa ingat-ingat nangka itu. Nah, ibadah itu hendaknya kayak kita membuang batu ke laut, jangan diingat lagi. Nah, itu biasa ibadah yang sudah diterima oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan lihat pahalanya di akhirat. Nah, kadang-kadang sebaliknya pun demikian, yang membuat seseorang itu masuk ke neraka justru maksiat-maksiat yang dia anggap inting. Nah, maksiat-maksiat yang dianggapnya kecil, halus, padahal ternyata itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini sudah menjaga diri daripada apa, misal menjaga diri daripada zina, menjaga diri dari minum arak, menjaga diri daripada mencuri, menjaga diri dari segala macam maksiat. Tapi ada hal-hal yang dianggap kecil, yang inya kada terjaga, melakukan maksiat itu. Nah, akhirnya dengan maksiat yang dianggapnya itu kecil, bisa membuat inya ke neraka. Bisa membuat inya ke neraka. Artinya banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut, mengalahkan dosanya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Misalnya seseorang melakukan zina. Nah, melakukan zina ini maksiat tubuh. Ini dosanya besar. Tapi ada maksiat mulut yang lebih besar daripada itu. Satu contohnya menghalalkan. Boleh aja berzina itu sekali-sekali. Nah, ucapannya itu sudah mengeluarkan dirinya dari agama Islam, lebih berat daripada 1000 kali berzina. Ucapannya, ini orang ini suka berzina, tapi tetap ini menganggap zina itu haram, tetap menganggap zina itu dosa besar. Ada ini orang kada pernah berzina, cuma ucapannya boleh sekali berzina itu. Nah, ucapan itu dianggap kecil, dianggap intim, tapi justru dosanya meruntuhkan imannya sehingga ke posisi 0. Nah, imannya habis gara-gara itu. Jadi orang banyak masuk ke surga dengan amal-amal yang sebenarnya kada menyangka. Ternyata itu yang memberatkan kebaikannya.
Nah begitu pula orang banyak masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia anggap kecil, ternyata itu yang memberatkan amal kejahatannya. Orang yang melakukan zina itu dosa besar, dosa yang sangat besar zina. Tapi kalau kita mengungkap aib orang berzina, kada kalah dosanya. Si Anu itu berzina, dikisahkan ke situ kamari, si Anu itu berzina. Si Anu berzina, seorang kada berzina, hanya mengumpat. Nah dosanya itu lebih berat daripada orang yang berzina itu. Liwat mulut. Jadi banyak dosa liwat mulut ini yang mana mengalahkan dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Oleh seluruh tubuh. Nah ini orang dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena dia pernah satu hari ingat dengan Allah. Satu hari pernah ingat. Selebihnya lupa lawan Allah. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka padahal dia selalu maksiat kepada Allah, cuma di suatu hari di suatu tempat ada dia mundur dari maksiat karena takut kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh suatu taat walaupun inting walaupun kecil, karena itu adalah keridhaan daripada Allah. Ridha Allah itu nangganal. Kita memberi orang 1.000 rupiah kecil benar itu. Tapi nangganal tuh kesukaan Tuhan itu ganal. Kesukaan Tuhan itu nang kada ada nilai. Kita mengucap zikir misalnya Allah, Allah, inting benar itu kecil benar stumat. Tapi Allah ridha Allah itu nang mahal, ridha Allah itu nang ganal, itu nang menyelamatkan kita. Maksiat halus saja maksiatnya, sedikit saja maksiatnya. Tapi murka Allah itu nang maulah ganal. Karena sekecil apapun maksiat di dalamnya itu ada sukhtullah, ada kemurkaan Allah. Murka Allah ini yang kita kadang-kadang menyandangnya. Ada maksiatnya halus saja. Sekali aja menyirit kepada yang haram, kecil aja itu dianggap dosa kecil. Bujur dosanya kecil, tapi murka Tuhan itu langgana. Murka Tuhan itu. Jadi banyak dosa yang kita anggap kecil, tahu-tahu itu yang membuat celaka manusia. Nah, banyak taat yang halus, tahu-tahu itu yang menyelamatkan manusia.